Hai guys, welcome to my channel ya. Di kesempatan kali ini Rituza mau ceritain film fantasi petualangan berjudul The BFG, yang diadaptasi dari novel yang juga berjudul sama. Film ini rilis tahun 2016 serta merupakan hasil kerjasama studio Disney dan sutradara kondang Steven Spielberg. Nggak pakai lama, yuk lanjut ke cerita filmnya. Film ini bercerita tentang seorang bocah perempuan yatim piatu kesepian bernama Sophie. Gadis kecil ini berteman baik dengan raksasa. Makhluk besar itu diberi nama BFG oleh Sophie, yang merupakan singkatan dari Big Friendly Giant dan artinya adalah raksasa besar yang ramah. Setiap malam BFG pergi ke kota dan mengendap-endap untuk menjalankan tugasnya sebagai pengantar mimpi. Sosok Big Size itu tinggal di negeri raksasa. Namun walaupun BFG sangat besar tapi di negeri raksasa, dia merupakan raksasa bertubuh paling kecil. Sehingga dianggap aib oleh raksasa lainnya dan dikucilkan. Para raksasa memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. BFG adalah raksasa terkecil dan tertua, memiliki pendengaran yang sangat tajam serta cukup cerdas bahkan bisa membaca. Sedangkan raksasa lainnya bertubuh lebih besar, walaupun bodoh namun sangat ganas. Mereka memiliki penciuman yang sangat tajam, serta suka menculik anak-anak dan memakannya. Pada suatu malam BFG membawa Sophie ke negeri raksasa. Bukannya takut, tuh bocil malah senang loh. Gadis kecil itu sangat menikmati kebersamaannya dengan raksasa baik hati tersebut. Tanpa sadar bahwa ada bahaya mengancam dari raksasa lainnya. Keesokan harinya BFG akan pergi menangkap mimpi, namun Sophie memaksa untuk ikut. Maka dengan mengendap-endap mereka melewati para raksasa yang sedang tidur pulas. Namun sial, raksasa galak terbangun dan menangkap BFG. Untunglah Sophie sempat kabur dan sembunyi di dalam sebuah mobil. Kasihan BFG jadi korban bullying para raksasa. Tampaknya kawanan raksasa tersebut sedang gabut, jadi butuh hiburan dan pelampiasan. Untunglah tiba-tiba hujan turun, sehingga para raksasa yang takut air tersebut berlarian untuk berteduh. BFG dan Sophie berhasil lolos dan melanjutkan perjalanannya ke negeri mimpi. Sesampainya di sana mereka lalu melompat ke dalam air. Dan ternyata di dalam air terdapat tempat yang sama persis dengan di permukaan. Hanya saja di bawah air banyak cahaya mimpi berterbangan. Mereka lalu bekerja sama untuk menangkap cahaya mimpi sambil bersenang-senang. Tapi namanya juga film, jadi nggak mungkin senang terus ya kan? Kudu ada alur cerita menariknya. Maka hari naas pun tiba. Tanpa sengaja selimut Sophie jatuh dan ditemukan oleh raksasa galak. Karena penciumannya sangat tajam, dia langsung tahu jika di tempat itu ada anak manusia. Si raksasa galak lalu mengenduskan selimut itu ke raksasa bodoh lainnya, dan menyuruh mereka untuk mencari keberadaan bocil tersebut. Para raksasa mencari sambil mengobrak-abrik tempat tinggal BFG. Tempat itu jadi acak-acakan dan semua cahaya mimpi yang telah dikumpulkan BFG seumur hidup jadi terlepas dan berhamburan. Sophie terus berlari menghindari para raksasa sambil bersembunyi. BFG sangat sedih melihat hasil kerja dan rumahnya yang berantakan. Dengan kalap dia membakar selimut Sophie dan mengusir para raksasa keluar dari rumahnya. Saat para raksasa yang kelaparan pergi ke kota untuk mencari mangsa, Sophie dan BFG mengatur rencana untuk menyingkirkan para raksasa, agar tidak bisa berbuat jahat dan memangsa anak-anak lagi. BFG dan Sophie membuat ramuan mimpi untuk Ratu. Mereka berharap lewat mimpi tersebut bisa meminta bantuan kepada Ratu. Keesokan harinya Ratu terbangun dan menceritakan mimpinya kepada asistennya. Mimpi tersebut mengenai anak-anak yang dimakan oleh kawanan raksasa di malam hari. Dan kebetulan berita koran pagi itu pun juga membahas tentang hilangnya anak-anak pada malam hari. Ratu jadi yakin jika mimpinya adalah suatu pertanda, namun sangat ragu pada bagian raksasanya.
Lalu Sophie muncul di jendela kamar ratu, dan yang bikin heran tuh, karena kamar ratu ada di lantai atas, bagaimana Sophie bisa manjat ke jendela tanpa diketahui pengawal kerajaan. Sophie lalu menceritakan maksudnya dan memanggil BFG untuk menghadap pada ratu. Dengan ragu BFG menghadap ratu dan dengan gagap memberi hormat. Lalu ratu mengajak BFG dan Sophie untuk makan siang bersama sambil mengatur siasat. Karena tubuh BFG yang gede jadinya cukup repot untuk bisa masuk ke istana. Untungnya ruang tamu istana cukup luas dan tinggi, jadi mereka bisa makan siang bersama. Banyak keribetan dan hal lucu yang terjadi saat pelayan istana menjamu BFG. Setelah negosiasi, dan karena negeri raksasa tampaknya nggak ada dalam peta, maka disepakati jika Angkatan Udara Kerajaan akan mengikuti BFG ke negeri raksasa. BFG hanya akan memberi jalan sekali saja demi menyingkirkan para raksasa jahat dan demi keamanan manusia. Sebab setelah itu negeri raksasa tidak akan bisa ditemukan lagi tanpa bantuan BFG. Sesampainya di negeri raksasa, Sophie membawa toples berisi mimpi buruk ke kawanan raksasa yang sedang tidur pulas, lalu memecahkannya. Namun para raksasa terbangun, dan raksasa galak coba meraih Sophie. Di saat yang tepat, BFG datang menolong Sophie, namun jelas raksasa tua itu kalah kuat dengan raksasa galak. Untunglah pasukan udara kerajaan datang untuk menangkap para raksasa ganas. Semua raksasa kecuali BFG, ditangkap lalu dibawa pergi ke sebuah pulau karang di tengah lautan luas, yang tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Para raksasa ditinggal dan hanya dibekali buah yang sangat mereka benci, dan juga sekotak bibit buah tersebut. Kemudian Sophie terbangun di sebuah kamar di dalam istana kerajaan. Tampaknya si bocah pemberani itu telah diadopsi oleh ratu, dan sudah tidak kesepian lagi, karena di istana banyak yang perhatian dan menyayanginya. Gadis kecil itu lalu mengingat mimpinya semalam, tentang negeri raksasa yang sekarang jadi sangat indah, dengan tanaman buah dan sayuran yang tumbuh subur. Sophie lalu mengucapkan selamat pagi kepada BFG sambil tersenyum bahagia, dan BFG yang mendengarnya pun ikut tersenyum bahagia. Dan film pun selesai. Happy ending guys. Film bagus untuk segala usia jadi bisa ditonton bersama keluarga. Terima kasih ya, untuk yang udah nyimak. Sampai jumpa di cerita film lainnya. Assalamualaikum.